Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini coba kita akan awali dengan satu perbincangan dari salah satu sahabat kita, teman-teman kita. Ada yang menanyakan tentang kita sudah ada Quran, sudah ada hadis, kok masih butuh lagi kitab-kitab yang lain? Ya. Seperti itu kan? Nah, ini kadang munculnya pertanyaan seperti ini mungkin datang daripada ya keterbatasannya. Ya kita harus memaklumi. Ya. Namun demikian kita harus bisa memberikan satu penjelasan, gitu kan? Tadi muncul, kok masih butuh kitab-kitab? Kitab itu sebenarnya ya Al-Qur'an ya kitab, hadis ya kitab, gitu kan. Ini juga kitab. Semua ini disebut kitab. Nah, makanya di sini pentingnya kita mengenali definisi. Kitab itu bahasa Arab. Al-kitab, ya kan? Bahasa Arab. Kitabun, kitab. Ya bahasa kita buku, gitu kan. Buku. Namun secara akademis Alkitab itu diartikan al-jam'u, kumpulan. Kitab itu artinya kumpulan. Ya. Jadi kalau kumpulan tersebut tentunya apapun yang terkumpul dalam buku tersebut, misalnya satu kesatuan yang ada dalam satu ini kitab, ini macam-macam isinya. Kalau yang akademis lebih tertib, ada babnya. Jadi kitab itu di dalamnya ada bab. Di dalam babnya nanti ada fasal. Di dalam fasalnya ada ayat-ayat atau permasalahan. Nanti bawahnya lagi ada furu'. Nah itu kitab. Ya. Jadi makanya harus bisa membedakan mana yang partikular, mana yang universal. Ya. Nah, di situ. Jadi makanya ketika Al-Qur'an kitab, hadis kitab, ketika dinisbatkan bahwa kitab hadis ya kitab, kitab Al-Qur'an buku yang tulisannya isinya Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Buku yang isinya hadis, kitab hadis. Buku yang isinya tentang aturan-aturan, tentang undang-undang, hukum-hukum syariat Islam, fikih, kitab fikih. Jadi kalau kitab itu adalah universal. Dulu. Partikularnya ada dinamakan ya, kitab hadis, kitab fikih, kitab akhlak, kitab sirah. Itu partikularnya. Ya. Jadi di sini yang saya maksud harus bisa menempatkan hubungan mana yang universal, mana yang partikular, biar nggak sesat kita dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi kalau sudah ada ditumpangi kepentingan-kepentingan. Kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis, gitu kan. Kita lihat kembali bahwa Quran dan hadis itu ya sumber hukum. Sumber hukum. Yang namanya sumber itu perlu ada pengolahan, gitu. Nggak bisa kita mentah-mentah kita telan, gitu. Makanya di situ Rasulullah SAW ketika menyampaikan, memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, Rasulullah itu bukan menafsirkan, bukan menganalisa, bukan menganalisis, bukan. Tapi Rasulullah itu tahu apa yang terkandung di dalam atau di balik setiap ayat-ayat tersebut. Tuh. Makanya Rasulullah nggak perlu nulis buku, enggak. Umi itu induk. Umun, umiyun, induk.
induk segala pengetahuan. Ya, makanya ketika diartikan Rasulullah nggak nulis, nggak baca, ya kan? Ya nggak perlu baca lagi dengan karya-karya manusia, karya-karya para filosof. Emang beliau sudah jadi induknya pengetahuan. Makanya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kita kenal dengan istilah hadis, itu jadi sumber hukum setelah Al-Quran. Nah, terus selanjutnya tentunya ketika Rasulullah memberikan penjelasan tentang kandungan-kandungan Al-Quran, biar bisa dicerna, bisa diamalkan oleh para sahabat, oleh santri-santrinya Rasulullah, yaitu para sahabat itu santri-santri Rasulullah. Nah, itu butuh penjelasan. Ya. Nah, ini jadi sudah menjadi sunatullah. Dari satu masa ke masa berikutnya butuh adanya penjelasan. Ya. Sahabat itu ribuan, banyak. Ya. Dan tentunya kita buru-buru mengenali masa sahabat, gitu kan. Masa tabi'in nggak tahu. Nah, ini kenapa kita tetap membutuhkan ada yang memberikan penjelasan. Butuh wasilah, butuh perantara. Bisa nggak kembali langsung ke Quran dan hadis? Ya bukan nggak bisa, tapi caranya ini yang penting. Butuh cara. Sekarang ketika orang mau ngomong kembali kepada Al-Quran dan hadis, yang dibaca bukan Qurannya, yang dibaca terjemahnya. Jadi bukan kembali pada Quran, kembali pada terjemah. Betul nggak? Kalau sudah kembali terjemah, ya akan lebih sesat lagi. Makanya untuk menjaga keotentikan daripada ayat-ayat Al-Quran kandungannya, ya harus deketin dengan apa? Penjelasan para ulama. Para ulama itu mendapatkan penjelasan dari para sahabat. Nah, penjelasan tersebut kemudian dibukukan oleh para ulama. Jadi kitab, ada tafsir, ada fikih, itu istilahnya produk-produk yang sudah matang yang siap untuk dicerna oleh masyarakat awam. Nah itu penting di situ. Disinilah ada ketawaduan. Makanya ketika hamba-hamba yang mampu melakukan proses seperti ini akan tawadhu. Berbeda orang yang hanya mengaku sudah bisa kembali pada Quran dan hadis, malah yang muncul jadi kesombongan. Inilah awal kerusakan umat, berawal dari kesombongan tersebut. Makanya di sini kenapa kita penting deketin para ulama. Nah, salah satu manifestasi daripada ulama adalah karya-karyanya ulama tersebut. Ada tafsir, ada fikih, ada tasawuf. Nah, itu hasil-hasil perenungannya para ulama. Bukan perenungan liar, perenungan yang terbimbing dengan disiplin ilmu dan disiplin bimbingan para guru, nggak sembarangan. Nah ini yang sekarang mulai langka dan mulai dikikis oleh orang-orang yang anti ulama. Nah ini disinilah dalam arti bahwa mulai kerusakan, kehancuran dalam kehidupan tatanan dunia, ya, ketika orang sudah terjauhkan dari ulama. Jangankan diprovokasi, tidak diprovokasi aja namanya ngaji, belajar sudah segan, sudah malas gitu kan. Dikomporin juga oleh provokator, setan-setannya semakin jauh. Nah, kadang setan-setannya itu munculnya sebagai setan-setan, munculnya jadi ulama lah, jadi segalanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita kembali. Maksud saya di sini semakin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui para ulama dengan ilmu justru kita disuruh akan menata kita semakin bertawadhu, sadar dirinya bahwa dirinya adalah banyak kekurangan, banyak kelemahan, membutuhkan bimbingan. Nah ini biar kita bisa bagaimana memanakan mengikuti sunnah itu seperti apa. Ya mengikuti sunnah itu mengikuti turun temurun dari A, B, C terus begitu. Bukan sekedar membaca, yang dibaca segera menafsirkan. Jadi itu sangat otentik itu. Ya. Ilmu yang diajarkan langsung melalui guru
dari guru ke guru. Nah ini sebagaimana para sahabat menerima ilmu dari Rasulullah SAW. Nah, di sini yang kita harus pegang, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu menjadi pewaris para nabi. Jadi ilmu-ilmu kenabian itu diwariskan pada para ulama. Kalau kita lihat apa itu nabi, apa itu anbiya, apa itu ilmu, coba direnungkan lagi kalimat-kalimat dan kata-kata biar kita terbuka. Ya. Jangan merasa dengan sudah mampu membaca terjemah, mengolah terjemah, kemudian kita berani-berani mengambil fatwa, gitu kan? Kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai seorang sosok ulama. Nah, kita harus berkaca ke sana. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dekat dengan para ulama salafus sholihin, dengan orang-orang soleh dan para aulia. Di sinilah sehingga akan mengantarkan kita menjadi lebih welcome, ya, dan juga lebih siap bagaimana menjadi insan yang beragama secara kafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.